Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Antani Fauzija. Saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Nah, kalian tahu apa itu negosiasi? Nah, negosiasi ini adalah proses berkomunikasi bolak-balik, yaitu bolak-balik itu kayak dua arah, untuk tujuan mencapai kesepakatan bersama tentang berbagai kebutuhan atau ide. Nah, negosiasi ini merupakan kumpulan perilaku yang melibatkan komunikasi, penjualan, pemasaran, psikologi, sosiologi, ketegasan, dan resolusi konflik. Nah, seorang negosiator dapat berupa pembeli atau penjual, pelanggan atau pemasok, bos atau karyawan, mitra bisnis, diplomat, atau pegawai negeri. Pada tingkat yang lebih pribadi, negosiasi ini dilakukan antara teman atau orang tua. Nah, di negosiasi ini ada hubungannya dengan AIDA. Nah, konsep AIDA ini, A-nya itu attention, perhatian, I-nya itu interest, minat, desire itu keinginan, dan action itu aksi. Jadi, A dan I ini dilakukan di presentasi, sedangkan D sama A itu pada saat negosiasi bukan tentang barang saja, tetapi tentang semua hal. Intinya tidak ada yang tidak bisa dinegosiasikan di dunia ini selama kita kepala dingin. Prosesnya sebelum nego, lakukan dulu presentasi yang baik supaya pada saat nego tidak perlu lagi menjelaskan banyak hal. Nah, terus selama nego kita harus bisa caper. Nah, caper itu kan cari perhatian atau cari ketertarikan dari audiens. Pakai jalan presentasi. Ketika mereka sudah interest, minat sama kalian, baru kalian dorong mereka agak push gitu, dorong mereka agar mau melakukan sesuatu atau berpikir sesuatu sesuai yang kalian inginkan dengan cara desire, keinginan, dan action, aksi. Caper itu lebih mudah dilakukan dengan banyak aksi ketimbang banyak bicara. Negosiasi ini ada BATNA. BATNA ini adalah best alternative to a negotiated agreement, adalah langkah-langkah atau alternatif yang akan dilakukan oleh seseorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Kata kuncinya BATNA adalah hasil paling kecil yang harus diperoleh oleh kita pada saat melakukan negosiasi. Hasil paling kecil ini seperti hasil yang paling rendah yang kamu harapkan untuk kamu dapatkan dalam sebuah negosiasi. Nah, BATNA harus ditetapkan di atas target. Kalau target utama poin 50, berarti tetapkan BATNA di 50, karena istilah plus adalah kekalahan dalam negosiasi. BATNA yang tepat akan membuat kita merumuskan strategi negosiasi yang tepat. Sebuah negosiasi, kedua pihak udah punya BATNA-nya masing-masing. Tinggal strategi mana yang ampuh untuk mengontrol situasi. Alternatif di sini maksudnya pilihan, tapi bukan jalan pintas. Nah, terus kalau negosiator, jika negosiasi yang sedang dilakukan gagal tanpa ada kesepakatan, itu lebih rugi daripada sebuah kekalahan. Kadang-kadang mengalah adalah sebuah kemenangan, selama itu bagian dari strategi atau BATNA kita. Tapi kalau mengalahnya bukan bagian dari strategi, berarti kita kalah. Dalam negosiasi juga ada proses mendengar. Proses mendengar ini menggunakan 5 panca indera. Yang pertama, menggunakan mata dengan cara melihat bahasa tubuh lawan bicara. Yang kedua, menggunakan telinga untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, menggunakan hidung untuk mengetahui keadaan seseorang lewat penciuman hidung. Dan yang keempat, menggunakan lidah dengan cara merasakan sesuatu apa yang diucapkan pada lisan. Yang kelima, menggunakan kulit dengan cara sentuhan. Lebih lengkapnya dengan komunikasi nonverbal. Dalam negosiasi, jangan banyak bicara, jadi pendengar yang baik. Ketahuilah apa yang Anda miliki dan apa yang Anda inginkan. Ketahuilah apa yang dimiliki dan diinginkan musuh Anda. Kalau kunci itu semua udah benar-benar kalian punya, seharusnya kondisi berpihak pada kalian. Jangan nebak, jangan berasumsi, cukup dengar, pakai 5 panca indera tadi. Dalam negosiasi, setiap orang selalu ngasih tahu apa maunya dan apa yang dia punya. Hanya saja dalam berbagai cara, tidak hanya
kasih tahu dengan ucapan. Dalam bernegosiasi ini ada paradigma. Paradigma ini adalah sebuah keadaan mengenai status diri kita sebelum atau sesudah negosiasi berjalan. Ada 6 paradigma dalam proses negosiasi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah win-win. Win-win ini sama-sama memiliki keuntungan, namun keuntungan yang berbeda. Contoh, saya senang menonton film horor bersama Amel dan Amel pun senang bersama saya. Dan yang kedua itu adalah win-loss. Keadaan kita pada posisi yang diuntungkan, lawan kita tidak. Contoh, seseorang berhasil memaksa temannya untuk menonton film horor, padahal temannya tidak bisa karena takut menonton dan tidak menyukai film tersebut. Dan yang ketiga itu adalah loss win. Loss win ini keadaan kita pada posisi kalah dan lawan kita pada posisi yang diuntungkan. Contoh, saya mengalah dan mengikuti teman menonton kartun dengan harapan saya agar teman saya senang. Empat itu ada loss-loss. Loss-loss ini terjadi sebuah kesepakatan namun sama-sama rugi. Contoh, saya ingin liburan ke Pangandaran sedangkan teman saya ingin ke Trans Studio Mall dan pada akhirnya tidak ada kesepakatan karena berselisih beda pendapat. Nah, yang kelima adalah we both win. We both win ini keadaan di mana terjadi kesepakatan baru yang membuat kedua pihak diuntungkan. Contoh, saya merencanakan liburan bareng bersama keluarga teman saya di hari yang sama dan akhirnya jadi liburan dan akhirnya mendapatkan keinginan. Dan yang terakhir adalah we both lose. We both lose ini adalah keadaan di mana terjadi kesepakatan baru yang membuat kedua pihak dirugikan. Contoh, saya merencanakan liburan bareng bersama keluarga teman saya, namun karena waktunya berbeda, tidak jadi liburan bersama, tapi pada akhirnya itu terjadi di waktu yang lain. Di negosiasi juga ada handling konflik. Fungsi handling konflik ini adalah menemukan jalan keluar yang tepat untuk mendapatkan kesepakatan. Ada 5 jenis cara handling konflik, semua bergantung pada posisi perundingan. Nah, yang pertama itu adalah accommodate. Accommodate ini strategi untuk menyelesaikan konflik dengan mengalah atau mengorbankan kepentingan diri sendiri dan rela untuk mengorbankan segalanya demi untuk mempertahankan hubungan dengan pihak lain. Contohnya pada situasi I lose, you win. Nah, yang kedua itu adalah avoid. Avoid ini adalah menghindari. Strategi yang menghindari pengambilan keputusan dalam bentuk apapun dalam sebuah konflik hanya dapat digunakan apabila suatu permasalahan yang menimbulkan konflik tersebut adalah kurang penting. Contohnya pada situasi I lose, you lose. Nah, yang ketiga itu adalah kontrol. Kontrol ini strategi ini di mana kita berusaha untuk memenangkan konflik ini dengan mengalahkan pihak lain. Contohnya pada situasi I win, you lose. Keempat itu adalah compromise. Compromise ini strategi di mana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Contohnya pada situasi we both win, we both lose. Dan yang kelima adalah collaborate. Collaborate ini strategi berusaha untuk memuaskan semua pihak yang sedang konflik. Diperlukan diskusi bersama tentang semua permasalahan dan mencari solusi terbaik, serta diperlukan kejujuran dan komitmen dari semua pihak. Contohnya pada situasi I win, you win. Nah, begitu penjelasan negosiasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum